Pegal pak. Pegal pak, tanggal pegal pak. Saya ngambil bengok tuh nggak bisa turun. Jangan makanya kan. Selamat datang lagi di Tanpa Naskah. Masih bersama aku Ray. Saya Mas Trio. Nggak lucu anjing. Coba. Kita akan menemani kalian selama 3 hari ke depan. Enggak. Enggak. Kita akan nemanin kalian selama podcast ini ada. Anjir, podcast ini ada. Ya. Kebetulan kita kontrak itu sampai insya Allah selama Islam masih bertegak, hidup masih berdiri, semua orang bahagia insya Allah. Ngomong soal gini, aduh kebetulan sekarang lagi di segmen friendship ya. Masih ya? Masih di segmen. Dan tiba-tiba aja nih semalam tuh ngide jadi tiba-tiba kepikiran burnout friendship gitu. Burnout friendship. Sebentar sebelum burnout friendship, guys, aku rada pilek nih, boleh? Oke, coba dulu. Beli di itu kayak itu iklan kayak gitu ya? Oh iya. Oke. Di toko-toko terdekat. Iya benar-benar. Kita juga akan ntar kedepannya akan ada iklan pupuk kompos, ada. Gak apa-apa, gak apa gitu. Baunya gitu, biarin gitu. Yang penting iklan masuk nggak apa-apa gas, kita mayo. Iya mah pitching dulu lah. Iya sih. Gimana burnout friendship? Aku baru tahu istilahnya itu dari mana itu. Burnout friendship itu sebenarnya ada bahasa aku sendiri juga sebagian. Oh, KBBR, lupa. Yang nonton ini harus tahu kita punya KBBR, Kamus Besar Bahasa Ray. Nice. Jadi kalau kalian dengernya kan, ini apaan ya, absurd banget gitu. Aja emang KBBR. Yoi. Jadinya harus punya. Jadi dari istilahnya Bang Ray apa burnout friendship itu kayak gimana? Ya, jadi burnout friendship ini tuh ada di titik dimana kita misalkan lagi menarik diri dari lingkungan sosial. Ya. Nah, yang disebabkan misalkan, bukan misalkan sih, udah pastilah maksudnya ada beberapa teman kita yang sifatnya mungkin toksik ya. Oke. Toksik. Sisa maaf dong tapi enggak. Oh iya lagi ada itu. Padahal kita tadi lagunya Gulim Biscuit aja. Terus. Nah, jadi kondisi di mana kita tuh lagi capek banget lah untuk kayak misalkan ngumpul bareng atau bahkan punya teman baru lagi, terus juga ya pokoknya segala sesuatu hal yang dimana di zona pertemanan ini membuat diri kita sendiri itu jadi kurang nyaman lah istilahnya. Tapi masa jadi burnout friendship atau capek dengan pertemanan? Ya gitu. Jadi karena gini ya. Tapi bukan menarik diri dari sosial dong harusnya. Oh ya, dari pertemanannya. Dari pertemanannya. Iya. Terus. Kebetulan itu tuh bisa terjadi karena kalau menurut aku pribadi nih, ntar kita begitu balik lagi ke circle itu tuh kita jadi versi yang lebih baik. Nah, jadi sementara kita nggak gabung dulu nih, kita sibuk memantaskan diri untuk jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya kembali ke circle pertemanan itu. Tapi biasanya bukannya pada saat kayak gitu kembali ke circle malah diceng-cengin ya? Iya. Enggak anjing. Kalau gitu narkoba. Dia darinya di lapas lagi. Weh. Bisa ya. Aduh, gue beloknya gimana ya? Taruh gue lagi pikirin kayak lanjut udah. Kalau kita bingung udah. Ya, tapi biasanya kan kayak gitu, walaupun kita sebutkan menghindari pertemanan yang toksik atau kayak gimana, atau misalnya memperbaiki diri dari circle, ujungnya dicela-celain juga pak sebenarnya mah. Ya sih. Sebenarnya mah ya, ya mungkin burnout friendship-nya lebih ke jatuhnya kayaknya lagi malas nongkrong dulu, jatuhnya mungkin si fasenya dari yang pengennya kayaknya pengen di rumah deh, gitu punya istirahat deh kayaknya. Tapi bukan dalam arti menghindari pertemanan, kayaknya biasanya kayak gitu kan dia punya grup teman ya chat biasa, cuman kayak yang ini orang rekaman mana teh hoream gitu tuh. Ya gitu. Nah itu teh biasanya ketempelan jin. Biasanya ketempelan jin dan jin. Bener mandi hoream. Bener tuh. Yang di kamar nggak goler. Bener tuh. Beres makan sare. Scroll TikTok dan IG.
Terus sakit pinggang, sakit punggung, datang ke dokter, ini saya teh kenapa mikir anjir. Olahraga tara, gogoleran wae cek awak teh disiksa. Jadi bagian lah ya. Pasti. Untuk kamu rebahan, saya juga sama, tapi harus gerak lah minimal mah. Iya. Ya gitu. Aku punya teman soalnya, masih bujang. Tukang nge-gym. Wah. Iya. Bagus. Ini pamer gitu. Wah, gitu. Jarang tuh dia sakit-sakit kayak gitu, jarang. Jarang ya. Cuman tetap walaupun kayak gitu ya, tanpa tukang nge-gym, percintaan mah kandas. Iya sih. Itu mungkin salah satu faktornya ya. Iya. Karena dengan badan yang bagus itu bakal menarik. Harusnya. Ya. Cuman kandas, wah. Kayaknya mah gara-gara pakai ban motornya pakai yang apa? Yang tubeless kayak suruh pakai ban diaman gerak. Siapa tahu ya. Iya, siapa tahu ya. Nah, kayak gitu. Iya. Kalau nggak kau suruh pakai sepeda kumbang biasanya yang tring gitu. Yang ontel ya, bener. Jarang loh ya itu sekarang. Mahal pak. Ada. Aku kok nggak salah tiap hari Minggu suka ada pagi-pagi yang sepedaan bapak-bapak tuh. Oh ya, kalau Pagi itu di Car Free Day. Veteran-veteran itu suka pakai sepeda gitu. Kayaknya kita harus bikin jangan Car Free Day deh. Harusnya Car and Bike Free Day. Ya lebih jelas lagi ya. Soalnya anggar Car Free Day loba motor mah jangan naon kepake. Oh. Iya. Kayak gitu paling. Terus saya itu apalagi? Kebetulan aku juga ada pengalaman ya. Apa tuh? Jadi dulu tuh sempat kenal lah sama orang baru nih, yang dikenalin sama temen aku lah ada. Orang baru. Temen TK aku ya. Oh iya teh. Nekat dia. Bininya sama bini aku nih. Enggak, coba. Oh cowok. Oh teh-nya malah lagi sekarang teh. Itu ada nyambung tuh sama itu. Apaan? Jadi gini ya, Yes, itu dikenalinnya tuh sama lingkungan band dulu. Oke. Nah, kebetulan waktu itu lagi butuh gitaris. Iya. Nah, dikenalin lah dapat dari forum Facebook Forum Facebook kebetulan sama apa yang kita butuhin sama genrenya gitu. Oh ya. Ganteng lah pokoknya. Serius kan ya. Kan. Jadi rambutnya tuh panjang. Ntar gue geser duduknya dah. Terus. Jadi si rambutnya tuh pirang gitu kan, pirang cuman panjang lah, panjang gitu. Tatonya ada sih. Oh iya, bertato di piercing juga malah. Oh iya. Tapi pernah lihat nggak tatonya apa? Takonya kan dia cap 3 roda, cap kaki 3. Mulai emang sekarang ada orang ditato bakal merhatiin. Kalau di luar negeri mah ditato teh kelihatan nggak berarti anime. Logo apa nggak cicak ya. Logo apa gitu. Orang sekarang kan ditumbuk-tumbuk padahal dia milih cap 3 roda. Sambil ngiklanin. Iya makanya. Terus si tatonya tuh bagus sih sebenarnya bertato. Iya. Ini gambar mawar. Jir, ada di sininya. Pengen banget nih tato kayak gitu ya. Terus. Nah di sininya tuh ada huruf P, A, I sama N. Oh Akatsuki. Akatsuki kayaknya. Oh gitu. Gitu. Awalnya temen-temen juga nggak nyangka dia tuh bakal apa? Penampilannya seperti itu. Maco banget lah pokoknya Kelihatannya. Nah, ya. Nah setelah berlangsung selama 1 bulan kalau nggak salah, selama 1 bulan itu mulai ada yang janggal. Oh iya. Ada yang janggal. Apa emang? Salah satu temen tuh di kontak nih pas malam Minggu kalau nggak salah. Malam Sabtu. Malam Sabtu di kontak waktu itu katanya mau minta antar untuk beli peralatan musik kayak misalkan stok stick drum nih atau senar-senaran kayak gitulah. Berduaan tuh temen sama yang aku maksud ini. Terus? Nah setelah belanja gini mereka pas mau pulang tiba-tiba mengajak check in di hotel. Anjir. Teman-temannya termasuk aku pribadi waktu itu nggak percaya sih. Nggak percaya. Tapi temen kamu udah bilang gitu. Iya. Terus? Nggak langsung percaya karena nggak kelihatan banget sih ya sebenarnya. Ya emang yang kayak gitu kan nggak kelihatan. Nggak ngondek juga. Ya biasa. Emang nggak. Terus? Biasa aja tapi ngajak ke check in ke hotel. Terus? Dan anak-anak awalnya nggak percaya. Nah tiba-tiba ada yang istilahnya cepu lah ya. Ada yang pernah ngegap mereka berdua tuh di CK lah ada. Di salah satu CK di kota Bandung, Circle K. Mereka tuh lagi ngobrol intens banget, ngobrol intens. Sampai ciuman enggak?
pegangan tangan gitu. Pegangan tangan mah normal biasa. Tapi gini Orang aku loh. aja sama tukang bengkel kalau misalnya benerin rantai pegangan tangan. Iya sih. Tapi mau bolokot oli terus lemparan cia anjir cia aja gitu kan goblok. Larian wae aja enggak begitu. Geus bersih geus make bensin dikit kan diolikeun deui aja. Kebiasaan baru dari jaya aja. Gitu. Enggak lewat aing mah jadi akhir. Oh ngoprek sorangan siapa? Jadi gitu. Tangannya sama orang bengkel. Kebanyakan kasar, bau bensin dan oli, adrenalin bro, makan apa aja nempel bau bensinnya, anjir, rek Lama ngejijik, itu. wih asli, sama kayak tai kucingnya pas lihat kayak gini, itu sama, terus, Terus ini pegangan tangan gitu pegangan tangan terus sama si yang temen tadi, sama yang rambutnya panjang itu. Tahu? sama-sama doyan berarti dong, Ya itu makanya. oh, terus, Tapi nggak tahu tuh sebelumnya dia juga ada ketertarikan ke sesama jenis. oh, Cuman berangsur-angsur nih ya. Jadi pernah ada juga dia upload story di Facebook nih. Facebook storynya tuh lagi berduaan juga. Yang satu lagi megang boneka, yang satu lagi megang mawar. terus, Yang berduaan, jadi gini loh dempetan gitu. Ya, sesegamblang itu. oh, ini juga sempat story juga pakai sempak yang tangannya belalai gajah itu sekarang lagi rame. Ada nggak? Enggak itu. Oh nggak ada, oke. Enggak ada. Aku sempat mau pakai itu, cuman takutnya kan masa belalai gajah ke atas ya. Anomali. Iya dong, itu dong. Jadi gambar gajahnya terbalik. Terus. Gitu. Jadi setelah upload kayak gitu, ya ditanya sih Ah, sama teman juga yang lain. Cuman aku nggak berani nanya, oke. takut salah ngomong. Benar. Terus, Jadi ya ditanya sama teman. sorry pakai ini. Kalau lagi malah. Terus, Jadi bro, sorry nih mau nanya nih, nah, akhir-akhir ini kemana aja nggak pernah ini lagi latihan gitu kan? Dia bilang kayak gini, aduh kebetulan lagi ada yang baru nih. Ada yang baru tuh kan jadi multi tafsir ya. Ada yang adanya band baru yang lain, ada temen yang lain, temen baru yang lain gitu kan. terus, Nah, tapi dia ini uniknya tuh nggak menyangkal ya, nggak menyangkal. Jadi yang tadinya dibilang teman, tapi setelah dikorek-korek ya sebenarnya dia jujur ada rasa ketertarikan ke sesama jenis. Lebih spesifiknya ke orang yang tadi aku ceritain tuh yang panjang rambutnya. terus, Kayak gitu. Dari sana dia ini udah mulai ini asing lah, punya asing tuh nggak mau berbaur lagi. Bahkan di chat juga udah diblokir ya, nggak bisa ditelepon serius kayak gitu. Dan wah apa ya, nggak nyangka sih sebenarnya, seriusan. Jadi ini mungkin ya gitu, koreksi kalau salah. Biasanya kalau ada yang kayak gituan tuh ciri khasnya tuh apa ya, agak belok gitu kan. Dulu agak belok, terus juga ya flamboyan gitulah, kayak flamboyan kayak gitu kan. tapi sekarang mah nggak ini pak, nggak nentu pak. Ada cowok ganteng, badan bagus, anjir dan laki. Udah gitu tuh, itu lebih ngeri daripada mimpi buruk. Asli. Masih ada tete yang lebih enak dipegang. Iya. Masih ada bagian area khusus wanita masih enak untuk dilakukan apa saja. Kenapa kamu doainnya pantat laki anjir? Aneh gue heran ya. Tapi ada memang ada istilah gini. Apa? Kenapa? Waria itu laku lah. Karena ternyata memang yang bisa nge-treat laki-laki itu cuma laki-laki. Iya sih. Itu yang paling bahaya. Makanya untuk kalian hati-hati, bukan apa-apa, soalnya memang apa ya, karena biasanya yang kayak itu rasa penasaran. Makanya hati-hati, manusia itu paling bahaya namanya penasaran. Yang coba dekat-dekat dah, karena itu tadi kita nggak pernah tahu Betul, habis godaannya. Betul. itu sih. Jadi Paling sama perempuan dah, asli. memang perempuan dah. Si banyak padahal itu. Asli anjir. Bukan apa-apa. Aku juga dulu pengalaman untuk nge-gym juga sama. Ada juga tuh. Pengalaman untuk nge-gym, tapi bukan teman lah, itu ya mah PT-nya. Oh, oke. Berarti Nge-gym. nggak kenal deket lah. Enggak lah, cuman pas lagi nge-gym awal biasa, ngelatih biasa, lama-lama kok pas lagi itu, ya itu awalnya akrab ya. Aku bahkan bercanda ya, masa temen lah. Lagi nge-gym tiba-tiba udah beres, aku gini kan, aku nggak pernah, orangnya sejujurnya kalau nge-gym nggak pernah pamer di badan apa di kaca gitu kan, nggak pernah. Gini-gini lah ya. Nggak pernah. Nah dia tuh tiba-tiba megang ini nih kurang lucu nih. Wah aku udah dapat sentuhan kayak itu langsung, wah nggak benar. Iya pasti. Nggak benar, karena setauku karena memang laki-laki nama kalau misalnya itu langsung
nih, nunjuk. Nah, nih, ini kurang nih, harusnya kayak gini nih. Nah, diliatin gitu. Gimana langsung bener-bener megang kayak gini? Wah, aku udah langsung. Semenjak hari itu tidak pernah nge-gym lagi. Lembut ya itu. Wah, karena aduh astaga. Pak, ngeri horor itu sih kalau kayak gitu, Pak. Jadi apa namanya tuh? Kabar terakhir katanya jadi Godzilla. Jadi siluman Godzilla. Iya. Tusuk dari belakang. Iya, gitu. Lebih sakit daripada tusuk pisau sih itu. Kayaknya gitu ya. Aduh. Dan itu juga sih ya, ngomong-ngomong soal yang tadi nih ya. Jadi Tapi sebelum ke situ aku ada cerita lucu juga. oh ya. Sorry ya. Jadi kemarin tuh aku ada kegiatan lah Ya. Mas Tata. Saya ada obrolan Ya. sama teman-temannya tuh. Kalau temennya dia tuh sama istrinya kalau lagi sakit ambeien nggak mau pakai obat. Kemudian obatnya harus tusuk dari belakang tuh. Ya, oh berarti. Oh ya. Ya. Nggak pernah mau sama istrinya, tapi kok sama sendiri mau. Soalnya kan istrinya teh. Ya. Kenapa sih kok nggak mau gitu? Ya, aku otomatis ngomong laki-laki obat kayak gitu doang, masukin sendiri aja udah merasa berdosa. Asli. Tahu nggak? Langsung mengkhianati diri sendiri. Nah, Sebagai kodratnya. padahal itu obat, bukan buat apa-apa. Udah itu teh merasa berdosa itu padahal obat nggak ngeganggu apa-apa, tidak membuat si lubangnya menjadi besar juga enggak, cuma merasa berdosa. Bayangin sama istrinya, aku bilangin, aku takutnya kok sama istri teh pas masuk set, obat nggak nempel keluar masuk. Dia pakai mainan, oh gini ya, gimana coba? Kan ngeri ya. Jangan kan temen istri apa si Teteh, aku aja begitu sama takut. Karena ya ngeri sih asli. Iya makanya. Benda asing masuk lewat situ. Iya asli. Iya kan. Makanya. Terus? Jadi apa namanya temen aku itu, nah, itu ternyata ada penyebabnya sih. Apa? Ada penyebabnya. Jadi dulu tuh sering dikucilin orangnya. Bisa. Dikucilin. Kalau nggak biasanya kurang father apa? Di kos sekarang mah sebenarnya fatherless. Fatherless. Kurang sok bapak. Oh iya, emang udah nggak ada juga. Kebetulan kayak gitu. Ya kalau ada sama bapaknya nggak kayak gitu. Jadi ternyata faktornya itu dan itu tuh ternyata bertahannya tuh nggak lama sih ya. Ya sorry itu saya. Jadi temanku itu yang aku ceritain ini Bunuh diri. Oh iya. Bunuh dirinya gimana? Overdosis. Banyak pikiran. Ya, overdose. Nah aku suka pengen tahu biasanya kok orang overdosis gitu teh. Overdosisnya pakai obat nyamuk bakar atau pakai apa? Ya kita nggak tahu. Iya sih pasti ya. Maksudnya kan kayak gini sekarang ya mohon maaf nih maaf. Orang sakit badan pakai painkiller dong. Ya. Bener nggak? Menghilangkan sakit badan. Pernah nggak si painkiller ditambahin? Enggak sih. Enggak kan? Yeah. Kalau efeknya kurang betul. Kalau efeknya kurang berasa tapi kan dikasih tahu ya. Ya. Sekarang nyari apa sok? Maksudnya memang mungkin kita nggak tahu mental tiap orang lah. Cuman maksudnya dengan di overdose gitu kan berarti ada yang dikejar. Betul. Nah itu yang aku cari tahu hanya ngejarnya apa, kenapa? Ya. Karena kebanyakan orang kayak gitu biasanya tidak mencari tahu sebabnya, tapi lebih ke pingin cepat-cepat hilang si rasa. Nah itu Pak. Jadi pengen cepet-cepet apa nggak ada lah gitu ya. Makanya ya, dalam artian ya mungkin ya ini capek lah dengan bisa gitu. Cobain overdosis sabun apa? Sabun colok ekonomi aja. Yang rasa mawar no. Tiba-tiba ada gelembungnya. Nggak apa-apa. Tapi seenggaknya overdosisnya wangi. Bayarin, iya bersih lagi. Dia pas datang pas mau dimandiin jenazah langsung. Ini mau dimandiin nggak usah, udah bersih dari dalam. Udah keset no, lihat no. Khususnya dikit udah keset no. Bukan apa lah. Iya makanya. Jadi mau vitamin sunlight. Anjir. Langsung aja. Minyak-minyaknya keluar aja. Terus. Ya setelah dengar kabar duka itu, sebenarnya kita juga ngerasa bersalah sih ya. Karena mengenalkan. Bukannya kita ngedeketin dan terus ngasih support lah atau ngasih ruang untuk dia bercerita mungkin. Jadi malah kitanya ya udah aja. Masing lah gitu kan maksudnya. Tapi kan biasanya kok yang kayak gitu sebenarnya bukan karena masing-masing kali. Lebih ke kita juga takut salah untuk bersikap. Oh iya, ya. Biasanya. Jadi bukan karena kita ngejauhin, ada memang beberapa yang takut salah untuk bersikap ini enaknya gimana ya. Karena kalau misalnya ibaratkan tiba-tiba ngomong, lu kenapa, ada apa, takutnya dia nggak nerima. Karena banyak anak sekarang kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalau misalnya kecuali kalau dia minta pengen cerita nggak gimana ya ngobrol,
wah umpre orang sibuk nggak baru itu kita berdosa. Nah, iya sih. Tapi kalau bisa dia menutup diri, ya memang itu yang jadi gambling. Ada yang dia mungkin karena gak mau diganggu atau memang dianya butuh kita. Itu yang sekarang sudah dibacain tuh kayak gitu. Iya sih. Soalnya aku juga punya temen beberapa yang nggak mau cerita. Jadi ditanya, aku nggak apa-apa aman, aku nggak apa-apa aman. Sekali waktu Pak pernah Pak, Ya. sumber hidup baru kejadian sekali temanku. Bersanda ketawa-ketawa ditanya, kuma aman. Tiba-tiba nongkrong lah berdua. Minum nih. Oh, oke. Baru segelas gitu doang, belum kencang. Oh cuma kayak gitu doang. Amannya belah mana? Nangis Pak. Pasti itu. Langsung Pak. Gak bukan karena nangis. Langsung sesungguhkan ya udah cerita aja. Kata gue teh amannya belah mana? Orang apa mas sebenarnya nggak aman kan? Cuma anak-anak nggak mau tahu kan kamu kayak gimana. Ya. Biar kamu juga, aku lihat teman-teman ini orangnya nggak mau ngerepotin orang. Ya, kayak Gitu. juga. Ya udah jadi kayak gitu bercerita lah baru oh ya udah kok kayak gitu baru aku kasih tau karena anak-anaknya juga pada kaget ada artian kok ada apa-apa bilang aja kenapa nggak bilang lebih ke dia orangnya aku nggak mau ngerepotin orang aku nggak mau kalian jadi tambah pikiran juga gitu cuman anak-anak kan mikirnya lu temen gua lama juga ya nggak usah mikir kayak gitu kecuali mungkin kalau mikirnya dia minta tolong untuk yang berlebih kita nggak bisa bantu tapi kalau misalnya yang bisa bantu kita bantu ya bantu gitu nah itu salah satunya juga untuk kalian juga kalau ada apa-apa kalau emang minta tolong atau apa butuh teman cerita ya bilang aja sama teman kalian kecuali teman kalian menghindari baru lah tapi sama teman kalian nggak menghindari mah cerita aja karena memang apa aku nyobain lah yang bisa memutuskan tindakan kita seperti apa itu sebenarnya diri kita Ya. Bukan dari luar justru ya. betul tapi kita butuh insight dari luar gitu misalnya diri kita orang yang bunuh diri tapi cek batur teh mana rek namanya gituan jika hirup teh tidak bisa dinikmati karena aku pernah pengalaman kayak gitu Pak zaman kerja di F&B kegiatan tuh pulang kerja main handphone bener gak ada kegiatan sewaktu-waktu mikir gini Pak pulang kerja lagi main HP ngelamun di kasur saya yang mau Tiba-tiba datang atau ada trigger tertentu gitu. nggak ada saking ngelamun karena ngeliatnya kayak kok hidupan gini doang gitu Monoton. ya sekarang lagi pulang kerja Ya. nggak ada interaksi sama orang luar sama keluarga juga waktu itu kan cuma chit-chat bentar langsung masuk kamar lagi gitu sampai akhirnya diajak teman bagus dia ngebaca dia cuma gini main lah kemana Hoream enggak sih lo ya ikut bonceng beli kopi pinggir jalan diem aja nggak ngobrol diem aja aku cuma nanya nanaonan tinggal di batur lihat tuh tukang dagang lihat tuh motor tujuannya apa orang apa mana karena kegiatan mandi imah lagi ngerasa bosan kan di rumah pasti orang apa mana boga pikiran negatif tahu dari mana udah orang cuma minta ketika kamu lagi merasa seperti itu keluarlah Iya. kalau teman aku mah nyaraninnya pertama pinggir jalan kedua daerah hijau Iya bisa kan pengalingan tuh yang area hijau karena apa Bonte tuh kalau area hijau mah sesuai sunnah Nabi lah karena Nabi kan sebenarnya hijau ya ketika lelah lihat yang hijau gitu yang ya perkebunan gitulah tapi kalau misalnya di jalan nah teman aku bilang ini kalau di jalan tuh kita lihat di jalan tuh banyak orang-orang yang arogansi orang yang santai orang yang sedang mencari kebutuhan untuk hidupnya biar kita teh bisa berasa itu nih biar kita teh bisa syukur tamannya teh bosan teh karena kamu nggak bersyukur nggak mau kegiatan hobi gitu bersyukur mikir yang mau kira mau teh enak meren geus aya bekal emang dirinya dikira alam barzah kehidupan iya selamat datang ya kamu sudah kami tunggu karena kamu coli dari SD ya masuk gitu aja mata banget gitu iya terus saya mau cerita apa sih jadi gini ya apa namanya yang tadi yang nggak pas dia meninggal kita kan nggak ada di situ terus ya ada penyesalan lah tentunya penyesalan jadi bahkan yang biasanya kita latihan di studio yang sama kayak dulu tuh udah nggak mau lagi di situ latihannya nggak mau lagi di situ karena aduh kalau lihat standby 1-0 tuh kayak ingat ya kan kayak gitu lah tuh dan setelah itu baru tuh aku ngalamin ada di fase friendship burnout itu wah ternyata tekanannya segininya gitu ya karena gini emang apa ya orangnya emang ramah sih sebenarnya
ramah banget. Terus kalau cerita juga dia tipikal orang yang sering ngedengerin, sering ngedengerin, dan kayak tadi Abel gini, kadang-kadang dia suka tiba-tiba Ya. dan ngomong apa-apa Ah. kayak gitu sih ya. Jadi Terus? rasa kehilangan tuh dalam lah, Hmm. dalam banget gitu ketika dia ini nggak ada. Ya terlepas dari apa yang dia lakuin sebelumnya, tapi yang jelas kalau sebagai teman dia bisa dibilang best friend lah, kayak gitu sih ya. Nah, bisa sih. Dan ya ngomong-ngomong juga soal burnout ini sih ya, burnout ini. Jadi kan tadi aku tuh udah ngerasain burnoutnya, keluar nggak mau nih, keluar nggak mau, ada chat masuk di WhatsApp nggak dibalas, Oke. dibalas terus di hide gitu loh, Ya. kayak gitu. Ya pokoknya nggak mau sama sekali, nggak mau sekali ke kemana keluar, kayak gitu. Jadi tapi di sela-sela fase itu lagi nggak sengaja nih scrolling Instagram, wah ada ceramah. Nah aku masih inget itu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Nah beliau ini bilang tentang hari akhir sih sebenarnya, tentang kiamat sih sebenarnya. Terus? Cuman setelah apa yang aku tonton itu dan yang aku tangkap, wah segitu berharganya ya hidup tuh. Iyalah. Gitu. Iyalah. Kita tuh nggak bisa ngebayangin kalau udah ada di alam barzah sana tuh siksaan. Betul. Memang. Nah, Karena memang kalau misalnya bisa disebut setiap orang punya masalahnya masing-masing. Tapi kalau misalnya sampai ke bunuh diri, pertama itu gini, sesuatu yang tidak diseharuskan. Karena apa? Walaupun katakanlah setiap manusia itu kalau misalnya di Islam kan pada sama pas mau lahir udah ada catatannya lah. ya Ntar akan seperti apa, bagaimana gitu. ada garisannya Betul. lah masing-masing. Oke. Cuman bunuh diri itu sesuatu yang di luar, walaupun ada catatannya, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan dan memang di luar lah. Gitu. Karena kan sejujurnya apa yang sudah ditakdirkan semua akan berubah sesuai dengan bagaimana kita hidup dan bagaimana kita berdoa. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ibaratkan harusnya misalnya kita udah deal di alam sama sebelum roh ditutupkan ke dunia teh kan udah nih lihat nih ntar lu hidup kayak gini nih, yakin nggak gitu kan, sampai 3 kali yakin, ya udah turun lah. Tiba-tiba pas pertengahan belum, yang harusnya katakanlah kita jadi dokter, tiba-tiba pertengahan karena burnout, capek, bunuh diri. Sayang banget. Sayang, karena sejujurnya gini, salah satu yang menyebabkan aku bisa bersyukur sekarang teh adalah ceramah juga, yang dimana aku orangnya bandel lah, soalnya masih belang betong, masih bolong-bolong. Sampai sempat ada yang bilang kayak gini kan isi ceramahnya, ya Allah turunkanlah kami ke bumi walau sedetik saja karena kami ingin melaksanakan sholat. Bayangin, itu cuman perihal sholat, bukan perihal hidup kan. Berarti kan ibaratkan sholat yang tiang agama aja dia ingin beribadah, apalagi hidup yang kita sudah diberi seperti ini gitu. Memang pusing, memang capek, ya itulah gitu. Karena memang ternyata aku tuh lagi belajar sebenarnya, sekarang lagi belajar di mana memang setiap masalah tuh sebenarnya nggak ada jalan keluar. Kenapa tuh? Karena ternyata setiap masalah tuh memang harus kita ada di situ aja. Jadi... Makanya ada istilah gini. Lagunya Kunto Aji, lagunya bukan terlalu lama, itu lagu cinta apa sih? Yang rehat. Hati semua ini bukan salahmu, jangan berhenti, yang kau takutkan takkan terjadi, itu kan overthinking. Ada juga kan liriknya kalau nggak salah, biarkan semesta dan biarkan semesta bekerja untukmu. Nah ternyata aku itu sama kemarin aku nggak tahu, ternyata ya memang itu. Ada beberapa masalah yang datang ke kita tuh memang tidak perlu dicari tahu jawabannya. Cukup resign, ya udah. Mau ibaratkan kata mereka lu bodoh, bego, seperti apa, biarkan saja. Karena memang kadang ada sesuatu yang datang ke kita karena terbawa oleh lingkungan. Misalnya kamu yang awalnya lingkungannya tidak seperti ini, udah naik ke level lingkungan yang baru, terbawa oleh lingkungan yang kamu masih belah belo, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus menyelesaikan sesuatu. Dan ternyata asal masalah itu beresnya oleh orang lain dan kamu dikatakan bodoh, biarkan saja, itu jadi pembelajaran. Gitu. Jadi jangan disangkal juga ya. Betul. Karena memang ya itu tadi, kalau aku bisa bilang nilai positifnya adalah dunia itu tempat belajar. Nah itu salah satunya. Tempatnya orang salah juga. Betul. Makanya kalau ini mah pengalaman aku lah di umur aku yang sekarang, ternyata memang
dilihatkan gitu, seperti yang dalam artian orang yang pintar, Ya, sok pintar, banyak orang lagi. yang egois Ya. gitu, yang tidak sabar gitu. Nah, itu mungkin jadi pelajaran juga. Jadi kadang aku ngerasa capek sama orang tapi Ya. atau capek dengan kegiatan, tapi dari situ nggak tahu, kayak yang ada yang ngasih tahu bahwa dalam artian ya itu contohnya biar lau nggak kayak gitu gitu. Jadi kita harus bentuk ini dulu ya, apa? Wah, Namanya tuh benteng. betul, Pak, barrier penting Pak, ternyata Pak. Kita selama ini jadi yes man tuh nggak bagus ternyata ini. Iya sih, malah jadi apa ya? Ke kitanya jadi ngerasa lebih ketuntutan ya. Pertama ketuntutan, terus kedua adalah untuk orang luar lah, orang selain orang Indonesia, barrier itu adalah sebuah value. Nah, sebuah value untuk oh iya ya. Ya bisa kayak gini. Sebuah value itu kayak gini. Bapak biasa jadi yes man, minta tolong A, B, C sama orang. Tiba-tiba ada suatu saat Bapak udah ngerasa biarin Mas Bodo, kayak tiba-tiba, minta tolong dong bikin ini. Oh sorry, lagi sibuk, padahal ada kegiatan. Ah ya. Nah, ini sebuah barrier. Oh ya, barrier. Nah, jadi orang itu tidak bisa seenaknya. Iya ya. Jadi orang bakal nanya, sibuk nggak? Nggak sih, kenapa? Minta tolong ini bisa nggak? Ah ya. Boleh deh. Nah, berarti itu barrier. Orang datang ke kita, permintaan izin. Ya. Karena kebanyakan orang-orang di kita tuh, apalagi Indo, sistem jeleknya adalah seenaknya Pak. Seenaknya. Ini tolong dong, Oh, dibantuin lah. lagi gesturnya ini kan. Bahkan di luar negeri tuh, yang aku tahu dari teman-teman yang kerja di luar negeri, kita mau janjian sama orang, mau ketemu nih, tetangga depan. Ya. Wah, Kita mau main ke rumah nih, nggak bisa tiba-tiba pagi-pagi mau main ke rumah, nggak boleh. yes. Lo kosong kapan? Sabtu. Oh ya udah, ntar gua ke rumah deh hari Sabtu pagi. Bisa nggak? Bisa. Oh ya udah. Ntar hari Sabtu pagi dia ada di rumah, kita nggak. Kita tanyain, lu kemana sih? Gua nungguin. Oh sorry, gua ada kegiatan nih. Wah lu nggak bener lu, gua udah nungguin di rumah. Tau gitu gua pergi aja. Kok jadi disalahin ya? Karena memang semuanya ada barrier. Semua orang menyempatkan diri ketika ada sesuatu. Jadi jangan bisa naruh izin sembarangan lah. Atau misalnya ngejanjian sembarangan. Contoh, janji tag jam 4, datang jam setengah 6, makan mie ayam, ya. Bodoh. Bodoh kamu. juga sih, tapi. Orang datangnya jam 4 lebih, kamu datang setengah 6. Lanjut aja lagi. Ya, jadi apa ya? Ya ginilah. Kalau misalkan nih mau ngasih sedikit ini aja sih ya, kalau lagi ada di fase itu ya mendingan apa ya? Ya, yang salah satunya tuh tadi yes man, yang jadi yes man. Iya betul. Yang keduanya mungkin ya sembari kamu lagi apa namanya tuh menarik diri dari lingkungan pertemanan ya harus banyak ini juga sih, maksudnya belajar banyak hal gitu. Benar. Belajar banyak hal, nanti ketika udah muncul lagi tuh kita udah ada di versi yang lebih baik. Betul. Kayak Ada tambahan juga dari neuroscience yang waktu aku dengar. Makin kita belajar hal baru, makin kita berkembang. Cobain Pak. Belajar hal baru. Misalnya kemarin coli tangan kiri. Nah sekarang coba dari bawah meres gitu. Nah itu belajar hal baru. Neuroscience ini. Nyuci nih biasanya aku cek kayak gini. Nyuci pakai kepala gini. Nah coba neuroscience baru. Belajar Iya hal baru bro. Biar relevan. Kapan lagi? Hal baru aja. Biasa ngeplakin bapak-bapak nih. Misalnya ngeplakin bapak-bapak pakai tangan. Sekarang pakai tabung gas gitu. Aduh. Apa? Oh iya. Ini anak cantik. Sini. Ini guys. Ya, ini ada Yanti sini. Sini naik sini. Yanti sini. Sini sama ayah. Aduh. Thank you Om Pras. Thank you. Kopinya siapa? Hey. Ya, jadi gitu sih ya. Tapi dulu juga sempet nih ya. Jadi nggak tahu kenapa nih ya. Dulu tuh orangnya tuh penasaran banget aku tuh. Kenapa? Penasaran ingin apa ya, nanyain banyak belajar hal. Iya. Banyak belajar dengan hal-hal baru lah. Nanya-nanya ada apa dikala kita lagi misalkan lagi stuck nih. Karena dulu kebetulan ya waktu punya podcast sendiri. Makanya durasinya cuma 4 menit. Oh iya. Iya, serius. Karena Nggak ada insight. Padahal kan masih bisa ya nyari di handphone gitu. Cuman kalau nyari insight-nya secara langsung, natural, itu kayaknya lebih asik sih gitu. sebenarnya gitu sih, kalau bisa tambahan, insight itu memang harus ditulis.
Raditya Dika pernah bilang ketika itu punya ide, jangan hanya taruh di kepala, ditulis. Oh. Jadi di pena itu kan di buku langsung ya. Ide itu mau dipakai kapan urusan nanti, yang penting kita tulis apapun misalnya kayak gitu. Kayak misalnya halo cu usus goreng, udah terus aja usus goreng. Iya. Nggak tahu tuh kenapa, pengen aja usus goreng gitu. Kepikiran aja gitu. Tiba-tiba lagi makan KFC usus goreng kayak siapa, kayak si Sadana Agung gitu. KFC menu usus goreng nggak apa-apa, tulis aja. Gitu. Apa-apa lah. Cuma yang bisa kasih tahu paling yang harus dihati-hatiin dari manusia sebagai manusia itu sendiri, yang aku akuin adalah rasa penasaran. Iya. Saya penasaran itu. Rasa penasaran, hati-hati. Rasa penasaran tuh harus dikelola. Karena apa? Bergerak, sering penasaran bagus, tapi kalau nggak ada barirnya, nggak ada remnya, bahaya Pak. Ah, 15 ya. Iyalah, kan ada lagunya sungguh mati aku jadi Penasaran. iya, penasaran tuh bikin mati loh. Bukan hanya penyakit jantung, diabetes, kolesterol, penasaran juga penyakit. Hati-hati. Resikonya ternyata gede. Gede menyebabkan kematian, ayo so. Kayak Siapa gitu. yang terjun payung dari Mount Everest nih. Iya. Penasaran. Sampai bawah udah beku udah dimakan paus dulu. Kayak gitu. Dimakan paus dilepehnya di Antartika. Anjir, dilepehin lagi. Ngambang sampai Amerika kiamat, mayat siapa nih? Terus Jadi ya apa ya? Ya udah sih kalau semisalkan itu si burnout friendship itu lagi dirasain tuh ya udah nikmatin dulu gitu. ya, Nikmatin dulu terus selain menikmati dulu juga ya kita juga harus mikir ke depannya kita mau ada plan apa aja nih. ya. Mau ada plan apa aja. Hmm. Itu juga sebenarnya terinspirasi dari Raditya Dika itu ya kan. Dia kan pernah nonton di salah satu podcastnya tuh pernah bilang jadi itu emang orangnya tuh bukan mikirin hari ini atau kemarin doang tapi buat ke depan. Konsep forward lah. Hmm. Oh mungkin tuh kayaknya fase friendship burnout mah lagunya Virgonya. Wanyermila saat ini gitu, bukan? Ya, Bukan dia sih? depresiku. Oh dia iya dari depresi kan benar. Dia masih Gitu. bullshit. Cuma nggak bisa aku bilang kalau misalnya emang kita lagi merasakan si friendship burnout tuh lebih bertanya sama diri sendiri sih, dalam artian enak kita mau ngapain nih, karena sejujurnya kalau kita hanya bergerak diam, bukan bergerak lah sebenarnya, kalau kita hanya diam saja juga untungnya apa gitu, karena ternyata badan kita tuh serba salah. Contoh kita ngomongin badan kita tuh serba salah, digerakin ting capek, nggak digerakin penyakit Dan tipu juga. itu Tipu. jadi memang Kan atau gimana kan? itu teh baru badan, belum pikiran, belum lagi pertemanan juga. Mungkin kalau bisa aku bilang dari segi pertemanannya sendiri, kalau emang teman-teman kamu orang-orangnya sedang toksik, berarti memang yang harus diketin lah. Allah akan memperlihatkan lingkungan kita seperti apa. Kalau memang lingkungan itu tidak baik, kita yang menghindar aja. Ya. Kayak gitu. Walaupun ibaratnya itu cuma orang dari SD, tapi kok dia toksik buat apa? Ya sih. Kayak gitu. Karena ya itu sendiri, ya itu juga maksudnya dampaknya bakal. Iya. Ngapain gitu? Paling ngomong kayak gitu. Terus paling cari pertemanan baru teh. Nah ini salah satunya. Mungkin anak sekarang kurang relate ya. Zaman dulu aku sekolah itu diwajibkan pakai kendaraan umum Pak. Orang tua. Pertama memang kita tidak ada untuk biaya kendaraan. Kedua biar kalau kata orang tua aku mah dulu laki biar belajar lah. Karena ntar kan bakalan bawa anak orang. Ya. Niat awalnya memang belajar itu dalam artian biar kamu tahu bahwa daerah mana naik apa dan gimana. Ya. Jadi kayak sekarang lah, ibaratkan secara kalau misalnya pas lagi naik motor, di daerah sini kemana? Oh ini kesini gitu. Tapi tahu, Udah tahu tujuannya. betul. Ntar lewat sini gitu. Walaupun dikasih tahu, ini belok mana? Belok kiri. Iya belok kiri. Teh kemana? Sebenarnya belok kiri Perbodan. Ya lu di mana nyet? Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya, bayangin kita teleponan nanyain arah, tanpa kasih tahu dia posisinya sebelah mana. Dia bilang posisi pinggir jalan. Ya kalian 8 di tengah jalan. Semua juga ada pinggiran jalan. Pasti gitu. Sebelah mana? Belah kiri pinggir jalan, belah kanan juga pinggir jalan gitu. Semua juga pinggir jalan. Gitu. Paling kayak gitu sama
karena kita naik kendaraan umum, sering ketemu sama orang-orang luar lah. Ya. Relasi tuh kayak gitu akhirnya. Kita ketemu ngobrol mungkin atau gimana. Kadang biasanya orang Indonesia mah nggak kayak orang bule. Orang bule mah kan diem di sana ngobrol ya sendirian gitu. Bukan ngobrol, diem di sana ketemu ya teman, walaupun orang sebelahan nggak ngobrol gitu. Bahkan kalau ngobrol kayak Kiko, mereka sama orang kita makan ngobrol datanya di mana? Ya, ciri khasnya gitu ya. Iya. Tapi orang dia berarti ke mana? Ya kan gitu. Biasa kan 100 tuh ya gitu. Endingnya ya. Iya, bisa gitu kan. Akrab nyari duit. Kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Temen yang kita sering hindari sih. Kayak gitu. Ya. Sering-sering ngopi pinggir jalan lah. Ya. Gitu. Sering ngomong sama patung Husen tuh. Ya, itu. Iya. Ya, bicara sama diri sendiri juga penting sih ya. Iya. Ya, berdialog sama diri sendiri juga penting sebenarnya. Kamu lihat orang-orang gila di sana? Kamu pikir mereka gila? Mereka intel. Oh iya. Ngomong sama diri self healingnya lebih bagus daripada kita, bro. Kita mau ngomong sama orang aja malu, mereka mau ngomong sama diri sendiri aja. Goks aja. Dan langsung ya. Langsung. Kita mau ke psikolog bayar, mereka mah gratis. Lihat orang gila mana sekarang yang sering sakit? Gak ada aja. Udah kakinya bengkak juga sehat-sehat aja jalan aja. Iya. Iya sih. Kayak gitu. Dan apa namanya? Ya. Punya ini juga jadi inget nih. Ada sempat ada obrolan sama temen ya. Kalau misalkan kamu nggak punya teman, datangnya ke psikolog aja. Betul. Iya kan? Betul. Tuh. Ini berdasarkan pengalaman temen ya. Wah. Ternyata setelah konsultasi nih ke psikolog, ya pokoknya beberapa waktu gitu ya, dari sebulan sekali, dia malah ngerasanya punya teman banyak. Iya. Padahal dia cuma konsul sama psikolog doang. Karena pikirannya dibuka. Iya gitu. Yang dibuka, jadi ya mungkin ini juga bisa jadi saran ya. Iya. Ketika lagi ada di dalam fase burnout ini ya. Betul. Ya, gitu. Karena kan biar kita belajar bersyukur. Kalau nggak sama itu biasanya coba sama guru ngaji. Yes. Ngobrol. Ntar kan kalau sama psikolog mah berasa punya teman banyak. Kalau sama guru ngaji mah sok gerak sholatnya cing bahlek. Iya. Ibadatnya ulah belang betong. Kalau teh ulah ngelawan. Jangan iya. Bener. Iya. Bener Pak Ustadz. Hatur nuhun. Iya. Kami mau dipengkolkan nih mah bener. Tong habisin. Oh iya. Tong. Bener. Iya. Soalnya benerin anjir. Ya benerin. Kamu juga yang non muslim, kalau ke ibadah di gereja jangan di masjid, di gereja anjir. Iya sih. Karena dari ininya ya. Iya, nggak boleh orang. Ini harus saling toleransi juga ya. Iya, harus saling toleransi. Kita kan umat yang sangat bertoleran. Anjir. Orang Kristen orang non muslim di kita aja banyak yang bilang assalamualaikum. Banyak. Iya. Makanya. Ya jangan nggak semua orang nonis itu. Iya, orang di kita mah minta rokok juga bilangnya assalamualaikum. Di TPK itu dia bilang nih udah ngambil tapi belum dia assalamualaikum, tuh ada bibir nih. Sampai jawab waalaikumsalam baru dibakar. Orang kita bagus. Tapi yang lebih parahnya apa? Semua ambil rokok habis. Nah itu yang namanya. Dikasih tahu. Mungkin langsung gitu kan. Hidui anjir. Be akun bangsat. Baik orang beli baik. Terus apa lagi? Ya, ini sih sebenarnya lebih ke pertanyaan sih ya. Apa tuh? Lebih ke pertanyaan. Nah, menurut tadi kan aku udah ada nih soal apa namanya tips ketika kita lagi ada di fase burnout ini. Nah, sekarang setelah kita ngelewatin fase burnout itu, bagusnya kita ngapain ya? Menurut Adwi? Melewati pada saat lagi fase atau seudahnya? Setelahnya. Ya, kalau setelahnya mah ya kita cari perbanyak relasi, perbanyak lingkungan pertemanan. Jangan hanya satu tempat aja, banyakin kegiatan. Karena sekarang mah nggak kayak dulu ya, dulu mah serba banyak terbatas gitu. Ya, komunitas motor cuma 1-2, kegiatan cuma 1-2 gitu. Sekarang mah kan komunitas gambar ada, baca buku aja ada. Oh iya. Oh, udah baca buku ada, komunitas menyanyi ada, stand up comedy, bahkan kegiatan sosial banyak sekarang mah. Kegiatan mau apa cari juga banyak, kecuali memang komunitas nginjekin semut gitu ada. Ya,
nggak ada, nggak boleh. Boleh. Tapi melarang, nggak ada. Atau komunitas liatin orang lagi berak, nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi Nggak ada. Jadi ingat Yang episode yang lalu. iya, jangan lah, jangan. Banyak sekarang sama kegiatan banyak Pak. Gitu. Jadi bahkan komunitas motor aja ada banyak, ojek aja udah banyak tuh. Ojek belum lagi bengkel-bengkel sekarang banyak. Ya nangkring lah. Ya. Gitu. Jangan pergi ke suatu tempat hanya untuk berdiam diri. Kalau kamu di luar negeri, selain Indonesia, boleh. Karena memang mereka punya privasi masing-masing. Di Indonesia mah nggak bisa Pak. Kamu makin sendiri makin bingung. Ya. Karena orang luar tuh nggak ada ibarat bedanya gini ya. Orang luar kalau kita nggak deket, nanya apa pasti kasih tahu. Ya. Relevan. Orang kita nanya, kadang jawabnya aja mereka nggak tahu gitu. Ya. Mereka jawabnya sesuai yang mereka tahu aja. Kayaknya kesini deh gitu ya. Terkaan. Ya terkaan. Ke orang luar kan tanya, tahu kesini? Oh saya nggak tahu, maaf. Coba tanya ke situ aja. Ya. Gitu. Lebih to the point ya. Betul, kayak gitu. Oke. Ya sih. Nah, ini juga jadi bisa dinilai tambahan lah buat kalian. Jadi apa Mas? Mas jadi apa? Mas ya Mas. Ngelipet banget Mas. Jadi Mas. Sini. Yang dia. Cakep. Sini mau depan kamera enggak sini? Sini semuanya sini enggak? Punten, asing aja ke sini. Terima kasih. Terus Jadi aduh, ya apa ya? Udah terjawab sih ya. Jadi kalau kita udah nemu kegiatan positif mungkin ya. Iya. Kegiatan positif ya yang lain ini ya kembangin lagi juga diri gitu kan. Iya. Kembangin diri lagi juga gitu dengan siapapun dan juga karena kebanyakan gini sih ya, kalau ada orang-orang yang ada di fase burnout ini tuh kadang-kadang nggak mau untuk nyari hal yang baru. Betul, itu PR-nya. Lebih Apa itu? menghakimi diri sendiri. Betul. Gitu. Emang. Nah itu. Kayak gitu. Jadi sayang. Saya gimana? Ya sayang aja waktunya. Betul. Kayak gitu. Terus aku juga lagi belajar kayak gini. Sesuatu yang kita lakukan kalau emang menurut kita baik ya. Baik itu dalam artian tidak merugikan orang, Ya. tidak merugikan lingkungan. Ya. Tapi hasilnya negatif nggak usah dipikirin. Karena ya. Karena memang bukan tanggung jawab kita untuk menerima hasilnya positif atau negatif. Iya sih. Kayak gitu. Misalnya contoh kayak gini lah ibaratkan. Kita nyetep motor orang, Ya. bannya bocor. Ya. Kita nyetep motor orang karena bensinnya habis. Ya. Kita sampai pom bensin, bener nggak? Ya. Baik dong. Bagus. Tapi ternyata pas pom bensin dia nggak punya uang nih, tapi kita tinggal. Ya orang itu minta uang ke orang, misalnya. Oh, alah. Ya. Orang kan mungkin mikirnya, ya udah stepin kasih duit kayak atau gimana, bener nggak? Tapi kan orang itu mah reaksi orang. Iya bebas. Yang penting kita udah memberikan dia tempat di mana ya ini ngisi bahan bakar sebelah sini, sisanya lu ibaratkan mau kontak temen lu kayak Itu mah. keluarga lu terserah lu gitu. Iya. Mau lu minta-minta ya nggak masalah gitu. Tapi ya itu salah satunya. Banyak orang yang menghakimi karena kita stepin disangkanya, wah tuh ini budak misalnya lainnya dibantuan tuh juga kumas sekalian minta bantuan. Nah, itulah judgmental orang tuh kayak gitu. Jadi ekspektasinya terlalu. Betul, banyak orang judgmental yang ibaratkan harusnya gini. Mereka di posisi kita juga belum tentu bisa gitu. Ya. Kayak gitu. Mereka juga paling belah-belah juga. Ya. Kayak gitu. Jadi udah biarin aja. Yang penting mah tidak merugikan orang, tidak merugikan lingkungan. Udah, itu yang harus diingat mah. Kecuali emang kita ngerugin orang, contoh misalnya minjem baju temen, Ya. nggak dipulang-pulangin, temen itu ternyata bajunya baju penting, berarti kan merugikan, itu salah. Dan takutnya juga baju-baju yang apa, misalkan kayak baju kerja, Betul. kayak gitu kan. Karena dulu sempet tuh ada temen yang gitu kan, Kenapa? dipinjemin baju Borma. Terus, biar dia aja gitu, biar dan ntar ini aja yang apa yang sensornya aja yang tit yang gitu ya, yang kayak yang bikin di Batam, yang lomba-lomba gini. Iya, ya gitu ya. Boleh, gitu aja. Kayak gitu aja, Pak. Terus. Secara lumba-lumba. Iya, terus. Ya, jadi Dipinjemin. Terus ya salahnya juga temen tuh malah dipinjemin, entah buat apa, pokoknya dia tuh katanya mau nyemperin ceweknya seolah-olah dia itu kerja di Anjay. karena kan bukan supervisor tuh. Oh iya. Seragamnya beda. Asingnya dia. Ini yang punya SPV. Anjir. Ya seharusnya sebagai supervisor nggak gitu ya. Harusnya. Pasti itu mah. Biar apa sih? Gini buat itu aja.
pamer doang deh. Udah supervisor di Borma. Anjir. Diterima tapi diterima. Dari mana? Itu. Padahal supervisor pakai motor Aerox gitu nih. Anjir. Supervisor jagat lah, aneh pokoknya. Jadi dia tuh malah disalahgunain lah. Dan ya mungkin karena ada apa ya kejanggalan, si ceweknya ini malah jadi nyari tahu nyari tahu ke ya perusahaan yang dia maksud itu Ya. benar apa enggaknya gitu, dia sebagai supervisor di sana. Ternyata Tidak. Dan supervisornya pun ditindak tegas. itu orang kadang bingung sih main kayak gitu teh. Ngapain ke pacar nyawa mobil, punya motor teman. Biar apa sih anjir? Iya sih. Malu loh, kamu Iya. pamer barang orang ternyata pada saat mau ngapain aku minjem deui duit deui. Ya, jadi bikin rumet. Iya udah kalau misalnya pas apel pakai sepatu bola yang ada footnya, ada poolnya biarin aja. Kapan lagi sok apa kita ketak gitu kan. Mantap bro. Apa pakai sepatu bola bro, ada poolnya anjir. Gitu. Apalagi. Nah, ya setelah dicari tahu enggak, dan ya supervisornya ditindak tegas lah. Diberhentiin Pak. Pastilah. Berhentiin lah. Apa namanya apa ya? Ada aku coba jasa. Apalagi kata-katanya mencemarkan nama baik perusahaan. Iya gitu. Disalahgunain juga. Ada lagi? Ada Ada. tapi berhubung aku lupa. Ya aja ada nggak? Iya. Apa? Nah, sampai aku ngomong dulu. Iya. Jadi gini sih ya. Lebih ke dampak positif dari si burnout friendship ini tuh apa kira-kira dampak positifnya gitu. Ini sekalian penutup juga ya, by the way. Itu Dampak positifnya ya bisa lebih fokus sama diri. ya. Gitu. Kamu ngapa-ngapain bisa lebih memfokuskan pada diri, bisa lebih merawat diri, bisa lebih menjaga diri. Ya. Bilang aja ya menghindari kayak gitu kan. Yang artian kita biar istirahat dulu lah. Ya, Udah nggak apa-apa, lakuin gitu. Bukan dalam artian istirahat dari main-main, tapi dalam artian nggak ngapa-ngapain juga ya ngapain gitu ya. Udah pada saat. iya. Pasti Ya dampak positif lainnya sih kalau apa namanya tuh ngalamin hal itu selain dari kita, tapi gini sih sebenarnya. Suka ada yang dikiranya kita tuh malah dicap sombong kalau lagi ada di bahasa itu teh. Nggak juga lah, Ya pas kan? sombong. Nah itu makanya harus di apa namanya lebih dimengerti lagi lah gitu, harus lebih dimengerti lagi. Kamu misalnya teman-teman kamu ngajak nongkrong, kamu liburan ke Bali, Lombok terus gak punya tiket pulang. terus kamunya bikin ngecamp di Borma, ngecamp di Jogja tuh deket kasir, baru tuh sombong namanya. Ngapain emang nggak ada ke Cikolewos? Gak ada kecitapen. Sana nenda depan Dustiran tuh. Warmindo ya. Terus. Jadi ya itu sih kalau dampak positif dari friendship ini ya bisa fokus diri sendiri, terus bisa apa namanya tuh belajar banyak hal juga, sama kita memperluas juga relasi Iya. gitu untuk apa namanya teh demi kepentingan pengembangan diri kita masing-masing. Gitu ya. Soalnya aku belajar ilmu sosial kayak gitu dari buku loh. Buku itu teman tukang ngobrol. Ya. Yang beli sesuatu ketemu tukang ngobrol. Ya. Ternyata sekarang kan kalau dilihat ilmu ngobrol itu mahal pak. Iya sih, benar. Satunya aku Kenapa emang? suka canggung kalau ngobrol. Kebanyakan apa namanya tuh? Aku tuh mikirnya takutnya orang lain nggak nggak ngerti dengan apa yang aku ceritain gitu kayak gitu. Makanya kenapa lebih sering mendem sendiri dulu gitu Memang nggak apa-apa kalau misalnya ini mah ngobrol aja, misalnya beli nasi goreng nanya aja emang rame tuh atau gimana gitu ya. Hujannya atau biasa kan macam-macam gitu. Kalau misalnya barang kan lagi beli kopi teman slot sih iya kakak mau DP mau withdraw sama aku gitu bisa Kemudian nggak ada yang jangan kayak gitu belajar kayak gitu aja
Ini lumayan kok. Iya ya, nambah skill juga ya. Tuh, jadi oke. Ya, mungkin dari episode ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa ya, burnout friendship ini tuh ya sebenarnya wajar aja sih terjadi sama semua orang gitu ya. Wajar aja. Nah, mungkin apa namanya, banyak juga di antara kamu-kamu yang wah bingung nih solusinya mau kayak gimana. Mungkin apa ya, dengan apa yang tadi kita sampaikan sedikit membantu kamu lah gitu ya, buat lagi ada di fase itu. Walaupun sebenarnya aku bukan apa orang profesional nih, ini cuman apa namanya itu sharing positif aja. Lebih kayak gitu sih. Benar. Gitu. Gitu. Oke, mungkin sekian aja ya. Lanjut aja masih Jadi kayak ini 2 jam lagi. ada apa namanya? Kita mau ngomongin Vladimir Putin. Vladimir Putin. Ada mobil FBI depan rumah. Enggak dong. Ada enggak ya? Vladimir Putin. Iya. Puting anjir. Iya penting. Vladimir Putin aja. Putin beliung. Web. Pentil beliung. Mungkin Ya. episode malam ini sekian Ya. dari kami Ya. para penyiar radio RRI Bandung mengucapkan Selamat berbuka puasa. buka puasa. Mau buka puasa gimana sih? Gimana dong? Jadi apa namanya? Jadi keingetan juga nih. Yes. Apa tadi kan jadi apa? Buat kamu nih yang apa namanya suka dengan konsep podcast seperti ini, atau subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya, share juga ke teman kalian yang punya minat yang sama gitu ya, yang punya apa namanya rasa ketertarikan yang sama dengan konsep podcast seperti ini. Betul. Terus kita juga ada di beberapa, mungkin bukan beberapa platform ya, ada di 2 platform tanpa naskah yang di YouTube dan juga di Spotify. Dan ya isi dari si podcast di Spotify ini kurang lebih maksudnya beda dengan yang di YouTube. Ya. Kayak gitu sih. Benar. Jadi, guys, jadi mohon supportnya. Nah, mungkin kita kedepannya akan mencoba tag podcast sambil Jumatan. Ya. Kenapa? Sambil ngisi bensin aja. Jangan, nggak boleh. Sambil Jumatan paling enak mah. Sambil Jumatan. Iya. Tapi kita aja pas hari Kamis. Iya. Maksudnya samain aja tadi bikin usahanya lagi ceramah kita padahal ini mah hari Kamis gitu tapi kan sepijing kelihatannya kali teng pada mang Katanya kayak saling membuat emosi orang-orang liain gitu tidak menghargai Ustadz. Aduh. Mungkin sekian aja dari kita malam ini. Ya. Dari aku Jiban. Ada aku Marwoto. Ya, sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya.